Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau akharin. Qala al-akhar, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, yang sebenar-benarnya nikmat, yaitu kita diberi nikmat iman dan Islam. Maka hakikatnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang mana kita akan menjadikan dan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja-raja ataupun ratu-ratu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat yang mana nikmat tersebut sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mau memberikan kepada Bani Israel. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya Bani Israel ini dia mengengkel kepada nabinya, maka akhirnya nikmat itu Allah tidak turunkan kepada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, Allah berikan nikmat yang besar ini kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Yang mana umatnya baginda Rasulullah SAW diberikan Al-Qur'an yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Qur'an ini adalah rahmatan lil alamin, petunjuk bagi umat manusia di dunia sampai di akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anu maradil anu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau akharin. Rawahul Muslim babu man yaqumu bil Quran, nomor hadis 1897. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala ini akan mengangkat derajatnya suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan derajat suatu kaum dengan Al-Quran pula. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita di sini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis yang mana majlis ini kita akan membicarakan keutamaan siapa saja yang belajar Al-Quran dan siapa orang yang mengajar Al-Quran. Dan yang ketiga, sedekah apa, perbuatan apa, sejauh mana perjuangan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang mempelajari Al-Quran. Barang siapa, dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan, barang siapa yang belajar Al-Quran, bahkan ada niat dalam hatinya dia menjadi seorang hafid Al-Quran, maka para alim ulama mengatakan hafid Al-Quran itu siapa? Orang yang menghafal Al-Quran walaupun hafalannya cuma qul huwallahu ahad, tetapi dia niatkan untuk menjadi hafid Al-Quran, maka ketika itu dia telah meninggal dunia sebelum menghatamkan Al-Quran, maka dia nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para hafid Al-Quran.
yang mana dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya barang siapa yang hafid Al-Quran, anaknya menjadi hafid Al-Quran, maka orang tuanya diberikan syafaat 10 ahli keluarganya yang wajib masuk neraka bisa disyafaati menjadi ahli surga, wajib masuk surga. Dan yang kedua, orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang lebih terang sinarnya daripada matahari dan duduk di atas singgasana. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa mengaji, kata Ustaz Muslimin tadi, kalau kita malas, besok ada yang mau belajar makhluk huruf, saya malas datang, malu saya, tidak enak. Setidak-tidaknya anak kita didik untuk menjadi hafid Al-Quran. Kalau tidak bisa anak kita, cucu kita. Kalau tidak bisa cucu kita, keponakan kita. Setidak-tidaknya ada keluarga kita yang menjadi hafid Al-Quran, sehingga mudah-mudahan dengan beliau, dengan anak kita, keluarga kita ini, kita bisa mendapat syafaatnya beliau di akhirat. Dan yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran ini, Masya Allah, Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilih." Yang artinya barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi orang yang diajak tersebut. Bayangkan Ustazah, guru pengajar TPA ini, Masya Allah. Ketika saya membaca hadis ini, saya ingat ketika saya tahun 2005, saya belajar TPA. Waktu saya di kampung 6 di Tarakan. Itu saya belajar alif, ba, ta, sampai belajar surat Al-Fil. Itu saya ulang-ulang karena disuruh ustazahnya suruh baca fal. Suruh ada lagi Pak Dedi, nama guru saya itu ngajarin Al-Quran, ngajari Iqra, Masya Allah, sabar betul ustaznya. Dengan barokahnya itu, Masya Allah, dengan barokah doanya, alhamdulillah saya telah menghafal Al-Quran 30 juz walaupun di sugro. Maka saya ingat hadis ini, Masya Allah, mulianya beliau itu. Beliau cuma mengajarkan alif, ba, ta, tetapi mendapatkan pahala hafal Al-Quran 30 juz. Maka dalam sebuah riwayat nanti di akhirat ini ada suatu kaum, suatu beberapa orang manusia, dia ini heran di akhirat ini. Ya Allah, saya dulu di dunia ini tidak hafal Al-Quran, ya Allah. Saya kok dapat pahala hafid Al-Quran 30 juz ini dari mana, ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, "Wahai hambaku, kamu memang dulu di dunia tidak hafal Al-Quran, tetapi kamu dulu memiliki anak didik yang dulu kamu ajar alif, ba, ta, tha, jim. Kemudian anak itu kamu didik, kemudian dia mengenal agama, kemudian dia menjadi hafid Al-Quran, kamu mendapat pahalanya." Ada lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini dulu bodoh, saya tidak bisa baca Al-Quran juga tidak bisa. Kenapa saya mendapat pahala haji, umroh, mendapat pahala menghafal Sahih Bukhari, Mukhtasar Bukhari dan lain sebagainya, mendapat pahala ilmu ulama. Saya ini bukan ilmu ulama. Saya ini seorang petani, saya ini orang yang sangat fakir." Maka Allah berfirman, itulah dulu ketika kamu di dunia, kamu mengajak orang, kamu mendidik anak didik kamu menjadi orang-orang yang kenal agama, akhirnya kamu mendapatkan itu semua. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kami pertemuan satu Indonesia, perwakilan cabang-cabang di Temboro itu, maka beliau sering mengulang-ulang, ketika kalian mengajar anak-anak, ajarkanlah dan tanamkan dalam hati bahwasanya saya ini mengajar umatnya Rasulullah. Saya ini mengajar santri-santrinya Rasulullah. Dan juga diniatkan dalam hati, dengan sebab saya mengajarkan santri-santrinya Rasulullah, umatnya Rasulullah, ya Allah didiklah anak saya. Ya Allah didiklah anak saya sebagaimana kau telah mendidik Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah serahkan anak kita kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Masya Allah, bapaknya para nabi. Apa salah satu amalnya? Apa salah satu penyebab beliau menjadi bapaknya para nabi? Yaitu telah menghibahkan, telah menyerahkan anak beserta istrinya untuk siapa? Untuk agamanya Allah.
Maka Allah muliakan sampai kita ketika pergi haji, ketika pergi umrah, kita menapak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, menapak tilas perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga yang terakhir hadirin Allah Subhanahu wa taala, sedekah apa yang kita buat dalam Al-Qur'an ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata Al-Qur'an, maka setidak-tidaknya kita dalam satu hari ini pernah membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat. Oh Pak, saya sibuk. Kalau sibuk, setidak-tidaknya pernah melihat Al-Quran walaupun satu hari. 1 detik, 2 menit. Melihat Al-Quran, kalau belum bisa, setidaknya melihat Al-Quran. Dengan sebab apa? Dengan niat di dalam hati, ya Allah, dengan saya sebab baca Al-Quran ini, ya Allah, dengan sebab barokahnya saya melihat Al-Quran ini, ya Allah, berilah saya syafaat dengan Al-Quran ini. Karena nanti hadir makan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran nanti di akhirat, ketika di alam kubur, dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, barang siapa yang membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk setiap malam, maka malaikat Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga dia. Dan dia tidak akan masuk neraka. Dan syafaatnya Al-Quran ini pasti dan pasti diterima oleh Allah. Dan juga hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah surat cintanya Allah kepada manusia. Sebagaimana kita rakyat jelata, rakyat biasa dikirim surat oleh bapak kita presiden. Maka apa respon kita? Maka surat tersebut kita akan jaga dengan baik-baik. Wah, ini surat dari presiden ini. Ini surat dari presiden nih. Wah, harus saya jaga, harus saya rawat dengan baik-baik. Bagaimana surat yang menciptakan presiden? Bagaimana surat yang menciptakan raja maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dan tentu kita pasti dan pasti kita akan menjaganya. Ini surat, dalam surat ini kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja-raja di surganya Allah. Dengan sebab surat ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia sampai di akhirat. Maka dari itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setelah pertemuan ini kita azamkan dalam hati, kita niatkan dalam hati, ya Allah, muliakanlah saya dengan sebab Al-Qur'an. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, belum ada sejarah dalam kehidupan manusia, belum ada sejarah dalam kehidupan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang yang mengamalkan Al-Qur'an hidupnya sengsara di dunia ini belum ada. Maka salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu dengan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Maksudnya apa? Kata-kata sabar ini, maka kata para alim ulama mengatakan kata-kata sabar ini pasti yang dapat kesusahan. Yang namanya sabar ini pasti kesusahan. Kalau namanya syukur ini pasti yang namanya kemudahan. Maka ketika kita sholat ini kita bersabar. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, bersabar. Untuk apa? Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta rezeki kepada kita. Tetapi apa? Nahnu narzuquk. Ini janjinya Allah bagi orang yang menjaga salat. Nahnu narzuquk. Apa itu? Allah yang memberikan rezeki. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik bagi orang-orang takwa. Maka sudah menjadi janjinya Allah, orang yang menjaga salat, orang yang baca Quran dan menjaga salat, hidupnya pasti jamin oleh Allah, hidupnya pasti diberikan rezeki oleh Allah, dan mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka mohon maaf sebelumnya, Bapak Ustazah, para ustaz dan ustazah, dokter tidak akan pernah berjanji, kamu dengan obat saya, kamu pasti akan sembuh. Para dosen, para guru-guru kita ketika kita di sekolah, mereka tidak akan pernah berjanji, kamu dengan ijazah saya, kamu dengan dapat ijazah, kamu pasti akan sukses. Tetapi Allah akan berjanji, apabila kamu menjaga salatmu, hidupmu Allah akan perbaiki. Sebagaimana firman-Nya Allah tadi, Fa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dengan kamu menjaga salatmu, menjaga hubungan kita kepada Allah, Allah akan memperbaiki yang namanya kehidupan kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.